Pintu toko terkunci malam itu dengan suara klik yang tajam seperti petir kecil di dalam ruangan sepi, dan pria pemiliknya menatapku dengan mata yang tidak bisa kuhindari lagi. "Kamu tidak boleh pergi sekarang, Andi," kata Rea pelan tapi tegas, tangannya masih memegang kunci besi dingin itu, "karena aku tahu apa yang kamu sembunyikan dan malam ini kita harus bicara." Aku berdiri membeku di antara rak-rak buku tua yang berbau kertas lembab, jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya mau meledak. Hujan deras di luar Jakarta malam itu seolah menutup seluruh dunia. Lampu neon toko kecil di Gang Menteng ini menjadi satu-satunya cahaya yang menyinari wajah Rea yang tenang namun penuh tekad. "Aku datang hanya untuk mencari buku psikologi biasa, atau setidaknya itulah yang kukatakan pada diriku sendiri," tapi tanganku sempat berhenti lama di rak Noel tersembunyi yang jarang disentuh orang lain. Rea, pria berusia 32 tahun dengan rambut hitam pendek rapi dan senyum yang selalu membuat pelanggannya betah, telah memperhatikanku selama berbulan-bulan. Toko ini adalah tempat pelarianku, tempat aku bisa bernapas tanpa rasa takut yang selalu mengikuti di kantor, di rumah keluarga di Bandung, bahkan di antara teman-teman yang tak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Sekarang pintu terkunci dan aku merasa seperti burung yang sayapnya baru saja dipotong. "Rea, apa maksudmu?" Suaraku hampir hilang, tanganku gemetar memegang buku yang tak pernah kubeli. Dia mendekat selangkah, aroma kopi dan buku lama menyelimuti kami, dan untuk pertama kali dalam hidupku aku merasa dilihat, benar-benar dilihat. Malam itu, di antara tumpukan halaman-halaman yang penuh cerita orang lain, ceritaku sendiri mulai terbuka tanpa in. Rea duduk di kursi kayu tua di belakang meja kasir, matanya tidak pernah lepas dariku. "Aku melihatmu, Andi. Bukan hanya sebagai pelanggan. Aku melihat cara kamu menatap rak-rak itu, cara kamu ragu, cara kamu buru-buru menyembunyikan buku ketika ada orang lain masuk. Aku tahu rasanya karena aku pernah berada di posisimu." Kata-katanya seperti pisau yang lembut menusuk dada. Aku ingat ibuku di Bandung, suaranya yang lembut tapi penuh harapan setiap kali menelepon, "Kapan kamu bawa pulang calon menantu, Nak? Ayahmu sudah tidak sabar ingin cucu." Aku ingat ayahku yang tegas, pria yang menghabiskan hidupnya bekerja di pabrik, yang selalu bilang laki-laki harus kuat, harus punya keluarga. Dan aku, Andi, 27 tahun, bekerja di perusahaan IT besar di Sudirman, selalu tersenyum di depan layar komputer sambil menyembunyikan air mata setiap malam. Rea tidak memaksa. Dia hanya menuang 2 gelas teh hangat dari termos kecilnya, aroma jahe menangkan udara dingin. "Ceritakan saja. Pintu sudah terkunci, hujan tak akan berhenti sebentar lagi. Malam ini hanya kita berdua." Aku duduk di depannya, lututku bergetar. Kata pertama yang keluar dari mulutku adalah "aku takut." Dan begitulah, malam itu menjadi malam pertama aku bicara tentang luka yang selama ini aku kubur. Rea mendengarkan tanpa menghakimi, matanya penuh pengertian yang aku tak pernah dapatkan dari siapapun. Dia cerita tentang dirinya, bagaimana dia meninggalkan kampung di Jawa Tengah karena keluarga yang tak bisa menerima, bagaimana dia membuka toko ini sebagai tempat berlindung bagi dirinya sendiri. "Cinta sesama jenis bukan pilihan, Andi. Ini adalah siapa kita." Kata-katanya menggema di kepalaku seperti gema hujan di atap seng. Jam demi jam berlalu, teh habis, hujan masih deras. Aku menceritakan tentang teman kantor yang pernah curiga, tentang malam-malam aku menangis sendirian di apartemen kecil di Tebet, tentang mimpi buruk di mana ayahku memalingkan muka. Rea hanya mengangguk, tangannya sekali-sekali menyentuh meja dekat tanganku, bukan memaksa, hanya ada. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, aku menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus melegakan, aku tidak ingin pintu ini terbuka. Untuk pertama kali aku merasa tidak sendiri. Rea berdiri, membuka laci meja dan mengeluarkan kunci cadangan. "Besok pagi aku buka lagi. Tapi malam ini kamu boleh tinggal kalau mau. Aku punya soa di belakang."
Aku menggeleng tapi kaki tidak mau bergerak. Terima kasih, Rea. Kata itu keluar begitu saja, penuh dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar terima kasih. Dia tersenyum tipis, senyum yang membuat dadaku hangat untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Ketika aku akhirnya melangkah keluar setelah hujan mereda, angin malam Jakarta terasa berbeda. Pintu toko tertutup di belakangku, tapi sesuatu di dalam hatiku baru saja terbuka lebar. Aku berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan, tapi juga lebih berat karena aku tahu besok aku harus kembali. Aku harus kembali pada pria yang baru saja mengunci pintu dan membuka hatiku. Pagi berikutnya Jakarta masih basah oleh hujan semalam, tapi kakiku membawa aku kembali ke gang kecil menteng itu seolah ada tali tak terlihat yang menarik. Rea sudah membuka toko, berdiri di depan rak sambil menyusun buku-buku baru yang datang pagi tadi. Matanya langsung menemukanku ketika bel pintu berdering pelan. "Kamu kembali," katanya sederhana, tapi nada suaranya penuh kehangatan yang membuat pipiku panas. Aku mengangguk, pura-pura melihat buku di rak depan. "Mau kopi?" Aku baru seduh. Kami duduk lagi di meja yang sama semalam, kali ini sinar matahari pagi menyusup melalui jendela kecil, menerangi wajah Rea yang tampak lebih lembut di bawah cahaya alami. Kami bicara tentang hal-hal kecil dulu, tentang lalu lintas Sudirman yang selalu macet, tentang buku auritnya yang berjudul The Perks of Being a Wallower yang dia pinjamkan padaku. Tapi di balik obrolan ringan itu ada arus yang lebih dalam. Setiap kali mata kami bertemu, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang menakutkan karena begitu nyata. "Kenapa kamu tidak takut?" tanyaku tiba-tiba. Rea meletakkan cangkirnya perlahan. "Aku pernah takut, Andi. Dulu aku hampir menikah karena tekanan keluarga. Hampir menghancurkan diri sendiri. Sekarang aku memilih hidup jujur dengan diri sendiri, meski dunia tidak selalu setuju." Kata-katanya seperti cermin yang aku hindari selama bertahun-tahun. Siang itu aku pulang dengan buku pinjaman dan nomor telepon Rea di ponselku. Malam harinya kami bertukar pesan, hal-hal kecil yang membuat aku tersenyum sendirian di apartemen. "Hari ini toko sepi tanpa kamu," tulisnya. Aku balas dengan tangan gemetar, "Besok aku datang lagi." Dan begitulah, pertemuan demi pertemuan terjadi. Kadang aku datang setelah kerja, kadang Rea menutup toko lebih awal agar kami bisa jalan-jalan di Monas saat malam mulai sepi. Kami tidak pernah menyebut kata cinta, tapi setiap sentuhan bahu yang tak sengaja, setiap tawa yang kami bagi, setiap cerita masa lalu yang kami ungkap, semuanya membangun sesuatu yang lebih besar. Aku mulai merasa hidupku punya warna. Di kantor, aku tersenyum lebih sering. Teman-temanku bertanya apa rahasianya, aku hanya geleng kepala sambil tertawa. Tapi di dalam, aku tahu. Rea adalah rahasia yang indah. Suatu malam, setelah kami makan sate di pinggir jalan dekat toko, Rea mengajakku ke atap toko kecilnya. Langit Jakarta penuh bintang jarang, angin malam sejuk. "Andi, aku tidak mau memaksa apapun," katanya sambil menatap kota yang berkelap-kelip. "Tapi aku merasa nyaman bersamamu. Lebih dari nyaman." Aku menoleh, jantungku berdegup seperti pertama kali pintu terkunci. "Aku juga, Rea. Tapi aku takut. Keluargaku mereka tidak akan mengerti." Dia mengangguk pelan, tangannya menyentuh punggung tanganku sekilas. "Kita tidak perlu buru-buru. Kita punya waktu." Malam itu aku pulang dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia dan takut. Aku mulai bermimpi tentang masa depan yang dulu tak pernah kubayangkan, tentang tangan Rea yang memegang tanganku di depan orang banyak, tentang rumah kecil di pinggiran kota di mana kami bisa bebas. Tapi mimpi selalu diikuti bayangan, telepon dari ibuku yang bertanya kapan aku pulang ke Bandung untuk bertemu calon. Tekanan itu mulai terasa berat lagi. Namun setiap kali aku meragukan diri, aku ingat suara Rea yang tenang, "Kamu tidak sendiri lagi."
Dan aku kembali ke toko itu, kembali pada pria yang mengunci pintu dan membuka hatiku. Hubungan kami tumbuh pelan, seperti tanaman yang baru disiram setelah kemarau panjang. Kami belajar satu sama lain, belajar tertawa di tengah ketakutan, belajar saling melindungi tanpa kata-kata besar. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Ponselku bergetar pagi itu saat aku sedang sarapan di apartemen. Nama ibuku muncul di layar. "Nak, minggu depan kamu pulang ya?" Ibu sudah atur pertemuan dengan anak Pak Hadi. Anaknya cantik, kerja di bank. Suaranya penuh harapan yang membuat dadaku sesak. Aku mengiyakan dengan suara datar, tapi setelah telepon ditutup aku duduk lama di lantai, tangan memegang kepala. Malam sebelumnya Rea dan aku berjalan di taman kecil dekat toko, tangan kami hampir bersentuhan berkali-kali. Sekarang kenyataan keluarga menghantam lagi. Aku pergi ke toko lebih awal, Rea langsung tahu ada yang salah dari wajahku. "Cerita," katanya sambil menuang kopi. Aku menceritakan semuanya, air mata hampir jatuh. Rea mendengarkan, lalu memeluk pundakku sebentar, pelukan yang hangat dan aman. "Kamu boleh bilang tidak, Andi. Kamu punya hak memilih hidupmu. Tapi memilih berarti melukai orang tua yang telah berkorban banyak." Malam itu kami bertengkar kecil untuk pertama kali. Bukan karena marah, tapi karena ketakutan. "Aku tidak mau kehilangan kamu," kataku. Rea tersenyum sedih. "Kamu tidak akan kehilangan aku. Tapi kamu harus belajar berdiri sendiri." Kata-katanya menyakitkan karena benar. Beberapa hari kemudian, temanku di kantor, Riko, melihatku keluar dari toko bersama Rea. "Siapa tuh? Kelihatan deket banget," tanyanya sambil nyengir. Aku pura-pura tertawa, tapi malamnya Riko mengirim pesan, "Lo gaya. Hati-hati, bro. Di kantor ada yang suka gosip." Dunia seolah menyempit lagi. Aku menghindari Rea 2 hari, tapi hatiku sakit. Dia datang ke apartemenku malam ketiga, membawa makanan kesukaanku. "Jangan tutup diri lagi," katanya di depan pintu. Kami duduk di lantai, bicara sampai pagi. Rea cerita tentang mantan pacarnya yang dulu mengkhianati rahasianya ke keluarga, tentang rasa sakit yang masih dia bawa. "Aku tidak mau kamu mengalami itu," katanya. Aku memeluknya saat itu, pertama kali aku memeluknya dengan seluruh perasaan. Pelukan itu penuh ketakutan dan harapan. Hubungan kami semakin dalam, tapi semakin berat. Keluargaku mulai mendesak, ibu mengirim oto-oto gadis calon. Di kantor, Riko mulai bertanya lebih banyak. Tekanan dari luar mulai merayap masuk. Rea tetap tenang, tapi aku melihat kekhawatiran di matanya setiap kali aku cerita. "Kita lawan bersama," katanya suatu sore saat kami duduk di atap toko lagi. Aku mengangguk, tapi di dalam aku bertanya-tanya sampai kapan aku bisa kuat. Malam itu, untuk pertama kali, aku merasa cinta ini bukan lagi rahasia manis, tapi perjuangan yang nyata. Dan aku siap berjuang, meski takut. Kunjungan keluarga ke Jakarta menjadi titik balik yang tak terduga. Ibuku dan ayahku datang tiba-tiba akhir pekan itu, membawa koper penuh makanan kampung dan harapan. "Kami mau lihat apartemenmu, sekalian kenalkan kamu dengan anak teman ibu," kata ibu sambil tersenyum lebar. Aku panik. Rea tahu, tapi dia hanya bilang hadapi dengan jujur sebisa kamu. Malam pertama keluargaku di Jakarta, aku mengajak mereka makan di restoran biasa, tapi ayahku bertanya terus tentang calon istri. Aku bohong bilang masih fokus kerja. Tapi ibuku tidak mudah dibohongi. "Kamu kelihatan berbeda, Nak. Ada yang kamu sembunyikan?" tanyanya saat kami pulang. Aku diam. Esok harinya, tanpa sengaja ibuku melihat chat dari Rea di ponselku yang tertinggal. "Siapa Rea ini? Kenapa dia bilang aku kangen kamu?" Suaranya bergetar. Aku membekuk. Ayahku marah besar, wajahnya memerah. "Kamu gila. Kamu laki-laki, Andi. Ini aib keluarga.
Kata-kata itu seperti tamparan. Aku lari ke kamar, menangis seperti anak kecil. Rea datang malam itu setelah aku telepon, berdiri di depan pintu apartemen dengan wajah pucat. Aku ikut bertanggung jawab, katanya. Tapi ayahku sudah melihatnya. Konfrontasi terjadi di ruang tamu kecilku. Ayahku berteriak, ibuku menangis. Rea berdiri tenang, tapi aku melihat tangannya gemetar. Saya mencintai anak bapak, katanya pelan. Kata itu membuat ruangan hening sejenak. Ayahku memukul meja, ibuku memelukku sambil menangis. Malam itu keluargaku pulang ke Bandung dengan hati hancur. Aku dan Rea duduk di lantai, saling berpegangan tangan. Makan aku, kataku berkali-kali. Rea menggeleng. Ini bukan salahmu. Ini kita. Tapi luka sudah terbentuk. Beberapa hari kemudian, Riko di kantor menyebarkan gosip. Bos memanggilku, memberi peringatan halus. Tekanan semakin berat. Rea menawarkan aku tinggal di toko sementara, tapi aku menolak. Aku merasa dunia runtuh. Suatu malam aku hampir menyerah, hampir bilang pada Rea bahwa mungkin lebih baik kita berpisah. Tapi dia memelukku erat. Kita sudah jauh, Andi. Jangan menyerah sekarang. Air mataku jatuh di bahunya. Cinta ini mengajarkanku bahwa sakit adalah bagian dari tumbuh. Dan aku mulai belajar berdiri lagi meski kaki masih goyah. Pengkhianatan datang dari tempat yang tak terduga. Mantan pacar Rea, seorang pria bernama Dika yang dulu pernah dekat dengannya, tiba-tiba muncul di toko suatu sore. Dia melihat kami bersama, senyumnya dingin. Jadi ini pacar baru kamu, Re, katanya dengan nada sinis. Rea tegang, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Malamnya Dika mengirim pesan ke nomorku, oto-oto lama Rea dengan dirinya, pesan-pesan yang membuat aku ragu. Dia cuma main-main sama kamu, tulis Dika. Aku marah, bertengkar hebat dengan Rea di toko setelah tutup. Kenapa kamu tidak cerita tentang dia, teriakku. Rea menjelaskan Dika pernah mengancam akan memberitahu keluarganya dulu. Aku takut kehilanganmu, katanya dengan suara pecah. Tapi luka sudah dalam. Aku pergi dari toko dengan hati hancur, berhari-hari tidak menghubungi. Di kantor, gosip semakin parah. Bos memanggil lagi, kali ini lebih tegas. Keluargaku di Bandung diam total, tidak ada telepon. Aku merasa sendirian lagi, lebih sendirian dari sebelum pintu toko terkunci malam itu. Rea mencoba datang ke apartemen, tapi aku tidak membuka pintu. Malam-malam aku menangis, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak? Apakah aku pantas bahagia? Suatu pagi, Dika datang lagi ke toko, kali ini mengancam akan memposting di media sosial. Rea marah besar, tapi dia memilih diam demi melindungiku. Aku tahu dari teman bersama. Hati kecilku berontak. Aku lari ke toko malam itu, hujan lagi turun deras seperti malam pertama. Pintu terbuka, Rea duduk sendirian di meja kasir, wajahnya lelah. Makan aku, kataku sambil menangis. Dia berdiri, memelukku erat. Kita lawan bersama, bisiknya. Malam itu kami bicara panjang, membersihkan semua luka. Dika akhirnya mundur setelah Rea bicara tegas. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku belajar bahwa pengkhianatan bukan akhir, tapi pelajaran. Cinta kami semakin kuat setelah badai. Rea mengorbankan banyak, bahkan hampir menutup toko karena tekanan. Aku mulai terbuka pada teman dekat di kantor yang ternyata mendukung. Langkah kecil demi langkah kecil, aku mulai menerima diri sendiri. 6 bulan berlalu sejak pintu toko terkunci malam itu, dan Jakarta terasa berbeda bagiku sekarang. Rea dan aku berdiri di taman yang sama tempat kami dulu berpelukan diam-diam, kali ini tangan kami saling genggam terbuka di bawah matahari sore yang hangat. Keluargaku masih berjuang menerima, ibuku mulai bicara pelan di telepon, ayahku masih diam tapi tidak lagi marah. Di kantor, aku pindah diisi yang lebih ramah.
Rea membuka cabang toko kecil di pinggiran, tempat kami bisa bernapas lebih lega. Perjalanan kami penuh air mata, pertengkaran, pengorbanan, tapi juga tawa yang semakin banyak. Aku belajar bahwa mencintai sesama pria bukan dosa, bukan aib, tapi bagian dari siapa aku. Rea mengajarkanku keberanian, aku mengajarkannya bahwa cinta bisa sembuh. Malam itu, di atap toko yang sudah menjadi rumah kedua kami, Rea berlutut sederhana. Andi, mau nggak kamu bangun rumah ini bersamaku, selamanya? Aku menangis sambil mengangguk, pelukan kami penuh janji. Hidup masih penuh tantangan, masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti, tapi kami sudah belajar melangkah bersama. Cinta ini mengubah kami menjadi pria yang lebih kuat, lebih manusiawi. Dan di ujung perjalanan panjang ini, aku tahu satu hal pasti, pintu yang terkunci malam itu bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang benar-benar milikku. Apakah menyembunyikan identitas diri selamanya adalah keputusan yang benar? Benar atau salah?